Jangan lupa yang pertama untuk kita berpakaian yang rapi. Yang kedua, jangan lupa persiapkan Alkitab dan juga buku catatan. Yang ketiga, jangan lupa persiapkan persembahannya. Lalu persembahannya bisa adik-adik simpan dan bisa adik-adik kumpulkan di dalam celengan, lalu diberikan kepada orang tua. Setelah itu boleh disampaikan ke gereja melalui orang tua adik-adik. Mari siapkan hati, jiwa, dan pikiran adik-adik karena kita akan memulai ibadah. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, kita mau sapa Tuhan Yesus, kita mau masuk ke hadirat Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu pujian Glory Haleluya. Melanjutkan ke lagu yang berikutnya, kakak mau sapa adik-adik dulu. Masih inget gak jargon retret sekolah minggu kita? Kalau misalnya kakak tanya, sekolah minggu kakak incawan cerita, jawabannya apa? Sekolah minggu paling nyahu. Oke, masih inget ya? Oke, kakak sapa adik-adik sekolah minggu. Sekolah minggu kakak incawan cerita. Sekolah minggu paling
Tuhannya yang laki-laki ikutin Bang Ardo, lalu berikutnya gantian. Laki-laki dahulu baru perempuan. Oke, ayo Bang. Marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Baru saja kita mendengarkan dasar titah, kiranya apa yang adik-adik boleh
boleh dengarkan dan adik-adik ketahui, boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik sehari-hari. Nah, kita mau mengangkat lagu pujian kembali, Laskar Kristus, tapi sambil bangkit berdiri. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, berarti kita harus menjadi orang yang penurut, taat, dan patuh. Untuk itu kita harus menuruti apa yang Yesus perbuat bagi kita. Untuk itu kita akan lagu pujian Stop Ku Mau Katakan. Stop
Tuhan, kita mengangkat lagu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan pagi hari ini, karena Tuhan Yesus boleh memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mulai mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Kau juga berkati kakak dan abang sekolah minggu yang akan menciptakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Bapa boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, ya berjumpa lagi dengan abang ya di minggu pada hari ini. Ya, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, abang mau nanya nih. Abang mau nanya kabar adik-adik yang ada di rumah. Gimana nih adik-adik kabar di rumah? Apakah baik-baik saja? Ya, kita harus baik-baik saja. Nah, abang harap juga di sini juga adik-adik yang di rumah selalu sehat. Ya, walaupun kita dalam kondisi ini kita harus tetap semangat. Oke. Yuk kita persiapkan senjata perang kita, yaitu Alkitab kita. Ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke. Yuk, sebelum itu abang mau ngasih tahu tentang tema bulanan kita dan tema mingguan kita, dan firman Tuhan dan ayat hafalan kita. Yang pertama abang mau memberitahukan tema bulanan kita itu adalah karakter yang bertumbuh. Ya, dan tema minggunya itu adalah aku harus hidup patuh. Ya, yaitu firman Tuhan diambil dari Yohanes 14. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Ya, Yohanes 14 ayat 21 dan 24. Dan Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Oke, mari kita baca firman Tuhan. Pertama kita buka dulu Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Ya, kita buka dulu Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Ya, abang bacakan, adik-adik cukup ikutin. Kalau mau ikutin juga cukup didengarkan saja. Oke? 3, 2, 1. Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada bumi. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Terus ayat 24-nya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Ya,
Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Amin. Yuk kita bukalah juga di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari anak saudaramu, sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ, kemudian di sebelah timur Betel ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelahnya, di sebelah barat, dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan itu di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Nah, adik-adik, di dua perikop pada minggu hari ini ada sangkut pautnya gimana caranya kita itu harus patuh. Hidup harus patuh. Tapi di sisi lain sebelumnya Abang mau menanyakan, patuh itu sebenarnya definisinya apa sih? Patuh, ya. Patuh itu adalah suka menurut. Menurut apa nih? Suka menurut perintah dan aturan. Ya. Patuh suka menurut perintah dan aturan. Nah, di sini bukan dikatakan perintah dan aturan orang tua kepada anak-anaknya saja nih adik-adik. Ya. Karena abang dan kakak sekolah minggu atau abang pendeta pun sudah beberapa kali menyampaikan perintah dan aturan orang tua kepada anak-anaknya. Nah, di konteks ini diceritakan, ya, ingin mengajarkan kita harus hidup di dalam Kristus, ya, harus hidup di dalam Kristus. Nah, caranya gimana sih bang? Cara membuktikan bahwa kita itu patuh di dalam Kristus. Nah, perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah di dalam firman Tuhan itu memberitahukan kita apa aja. Kita harus berdoa, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Jangankan mendengarkan firman Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan. Habis itu apa? Setelah kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, habis itu apa? Melakukannya. Ya, melakukannya. Dan sering ikut ibadah di gereja, ya, itu adalah salah satu cara membuktikan bahwa kita itu hidup patuh di dalam Kristus, ya, karena kita sudah tahu, kita sudah membaca, sudah mendengarkan firman Tuhan. Di firman Tuhan itu semua banyak perintah-perintah Tuhan untuk kita. Tinggal kita yang harus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, coba kita buka di Markus 12. Kita buka di Markus 12. Markus 12 ayat
30 sampai 31. Bentar. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Nah, siapa di sini kita sudah tahu sebelum 10 dasar tita ya. Udah pasti udah pada tahu. Nah, adik-adik, di Markus 12 ayat 30 sampai 31, Tuhan menyimpulkan semua aturan-aturan, semua perintah-perintah yang di dalam firman Tuhan. Nih, abang bacakan di Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Nah, adik-adik, kita ini dia harus diperintahkan oleh Tuhan, bukan hanya dari firman Tuhan atau peraturan-peraturan Tuhan yang perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, tetapi adik-adik, pada intinya hukum utamanya yang tadi yang dikatakan di ayat 30 dan 31 dan ayat 30 dan ayat 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Nah, itu ada sangkut pautnya di Yohanes 14, saudara. Di perikop kita minggu ini, di Yohanes 14 ayat 21. Nih, ini perintah Tuhan untuk kita semua. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, di ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, jika seseorang yang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, amin. Nah, adik-adik, itu adalah cara membuktikan bahwa kita itu hidup patuh di dalam Kristus ya. Ingat ya, kita melakukan berdoa ya, baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji-muji nama Tuhan dalam lagu-lagu rohani. Terus habis itu apa? Sering ikut ibadah di gereja. Nah, walaupun emang kita ibadah online, kita harus tetap mengikuti ibadah gereja, adik-adik, agar kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, adik-adik, salah satu tokoh Alkitab dalam perikop minggu ini adalah siapa? Abraham, atau bisa disebut dengan Abraham. Nah, salah satu tokoh yang patuh itu adalah Abraham. Salah satu tokoh yang patuh, tokoh Alkitab yang patuh itu kepada Allah Tuhan itu adalah Abraham. Nah, dengan secara logika nih adik-adik, logika manusia, kita itu tidak akan datang atau pergi meninggalkan tanah lahir kita, ya, ke tempat yang kita tidak tahu itu tempatnya atau tempat asing. Kita pun kalau misalnya disuruh orang, kamu ke sini, kita tuh merasa ragu pasti. Apakah entah kita entar nyasar kah? Entah kita entar bakal nyaman atau tidak lah. Nah, itu secara logika manusia, ya. Tapi hebatnya Abraham ini, ya, sangat hebat Abraham ini. Dia itu mau patuh perintah dari Allah, ya. Karena di Kejadian 12 ayat 1 itu dikatakan nih, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari anak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, apa yang Abraham lakukan? Abraham pergi dari negerinya sendiri dan dia meninggalkan saudara-saudaranya. Di ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah,
Itu sangat hebat ya adik-adik, sangat luar biasa ketaatan dan kepatuhannya Abram kepada Allah. Nah, di sisi lain nih di tokoh Alkitab yang kita udah pada tahu, salah satu tokoh Alkitab yang tidak patuh dengan firman Allah atau firman Tuhan, yaitu adalah Adam dan Hawa, adik-adik. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa disuruh menjaga taman itu, Taman Eden, dan tidak boleh memakan buah dari pohon yang pohon pengetahuan. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Ia terhasut oleh godaan iblis, si ular. Maka dari itu Hawa memakan buah dari pohon itu, dan Hawa memberikan kepada Adam. Dan akhirnya apa? Mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, akhirnya Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau misalnya kita tidak patuh. Kalau misalnya kita tidak patuh dari firman Tuhan atau perintah-perintah Tuhan, berkat tidak akan turun kepada kita. Ya, seperti contoh juga Abraham. Abraham menuruti perintah Allah untuk pergi dari negerinya, untuk pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Allah. Nah, apa yang jadi berkat untuk Abraham? Abraham jadi bapa segala bangsa, dan dia diberikan Tuhan keturunan yang melimpah seperti bintang-bintang yang ada di langit, ya. Dan seperti yang dikatakan di Kejadian 12, di Kejadian 12 di Kejadian 12 ayat 3 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Di ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Amin. Nah, itu adalah berkat dari berkat Abram dari Allah. Karena Abram sudah melakukan perintah Allah untuk meninggalkan tempat bapaknya, ya. Nah, yaitu makanya itu adik-adik di Yohanes ini, di Yohanes 14 ayat 21-24 sampai 24, berkat yang dikatakan yang di Yohanes ini adalah apa, adik-adik? Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow. Kalau kita itu memegang perintah Tuhan dan melakukannya, Tuhan Yesus dan Bapa yang di surga akan mengasihi kita, adik-adik. Ya, akan mengasihi kita dan diam di dalam diri kita. Diam bersama-sama dengan kita. Nah, sedangkan di Kejadian 12, berkat yang didapatkan oleh Abraham yaitu apa? Yaitu yang tadi, dia menjadi bapa segala bangsa, dan dia diberkati oleh Allah sama dengan keturunan-keturunannya, dan keturunan-keturunannya akan banyak seperti bintang yang ada di langit. Wow, itu sangat hebat ya adik-adik, sangat luar biasa. Firman Tuhan, keajaiban Tuhan itu sangat luar biasa adik-adik. Nah, jadi intinya gini adik-adik, kita sudah tahu nih perintah dan hukum dari Tuhan nih untuk kita. Kita sudah pasti kalau misalnya kita membaca firman Tuhan, di situ pasti ada perintah-perintah Tuhan untuk kita. Kita semua udah pada tahu. Nah, jadi tugas kita harus patuh. Harus patuh. Atau taat atas hal itu. Karena kalau kita tidak taat atau tidak patuh, kita tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, seperti kayak Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak patuh. Akhirnya dia tidak dapat berkat, dia jatuh ke dalam dosa. Kita harus jadi contoh, kita harus
kita harus mengikuti contoh Abraham. Dia taat dan patuh atas perintah-perintah Allah. Nah, kita harus komitmen juga nih adik-adik. Kita harus komitmen, tidak boleh setengah-tengah. Tidak boleh setengah-setengah untuk taat atau patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Kita patuh sama dengan kita mendapatkan berkat. Oke? Dan salah satu yang membuat karakter kita makin bertumbuh, yaitu harus hidup patuh. Amin. Itu saja firman Tuhan pada minggu hari ini. Abang harap adik-adik bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Seperti yang Abang bilang, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah membaca firman Tuhan. Tugas kita yaitu melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Itu saja. Kita tutup firman Tuhan pada minggu hari ini dalam berdoa. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami masih haus ya Bapa atas firman-Mu dan perintah-perintah-Mu. Tolong kami ya Bapa agar kami bisa melakukannya tidak setengah-setengah. Kami mau berkomitmen untuk patuh dan taat atas dari firman-Mu, atau taat dan patuh atas dari perintah-perintah-Mu. Bantu kami ya Bapa agar kami terus berkomitmen. Ya Bapa, jauhkanlah segala iblis ya Bapa yang akan menghasut kami ya Bapa agar tidak patuh kepadamu. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Bapa. Kami mau seperti Abraham yang patuh mendengarkan dan melakukan perintah-perintah-Mu. Kiranya Kau berkati kami ya Bapa, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami ya Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah kami hingga dari awal, pertengahan sampai akhir, dan berkatilah juga ke adik-adik yang di rumah dan orang tua kami ya Bapa agar mereka sehat selalu. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka semangat untuk menjalankan kehidupannya masing-masing. Itu saja doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang apa nih Gading? Tentang patuh. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang mau dengar-dengar akan Tuhan Yesus, mari kita sama-sama patuh terhadap perintah Tuhan Yesus dan juga orang tua kita. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian TAAT, taat. Ikutin katamu ya adik-adik.
Mari kita angkat lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali Tuhan Yesus pada saat ini karena kami boleh mengakhiri ibadah kami dengan selesai, dengan baik dan lancar ya Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah ibadah ini ya Bapa, biarlah setiap puji-pujian yang kami nyanyikan, yang kami bawakan boleh menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kalau saat ini kami akan berpisah melalui ibadah online, biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami ya Bapa, agar kiranya berkat-berkat Tuhan terus tercurah di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk negara kami yang pada saat ini ya Bapa masih dalam pandemi corona, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang pulihkan negara kami ya Bapa, sehingga kami juga ya Bapa boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memberkat-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.